Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kandana Wong. Kali ini channel Kandana Wong ada sebuah playlist baru, yaitu Misteri Nogososro dan Sabu Inten. Pada episode pertama ini akan ditampilkan awal kemunculan dari Mahesa Jenar. Namun jangan lupa, seperti biasanya, silahkan tekan tombol subscribe dulu. Awan yang hitam pekat bergulung-gulung di langit seperti lumpur yang diaduk kemudian dihanyutkan oleh banjir, sehingga malam gelap itu menjadi semakin hitam. Sehitam suasana kerajaan Demak pada waktu itu, di mana terjadi perebutan pengaruh antara wali pendukung kerajaan Demak dengan Syekh Siti Jenar. Pertentangan itu sedemikian meruncingnya sehingga terpaksa diselesaikan dengan pertumpahan darah. Syekh Siti Jenar dilenyapkan, disusul dengan terbunuhnya Ki Kebo Kenongo yang juga disebut Ki Ageng Pengging. Ki Kebo Kenongo ini meninggalkan seorang putra bernama Mas Karebet. Karena dibesarkan oleh Nyai Ageng Tingkir, kemudian Mas Karebet juga disebut Joko Tingkir. Joko Tingkir inilah yang kemudian akan menjadi Raja Demak, menggantikan Sultan Trenggono. Joko Tingkir pula yang memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Pada masa yang demikian tersebutlah seorang saudara muda seperguruan dari Ki Ageng Pengging yang bernama Mahesa Jenar. Karena keadaan sangat memaksa, Joko Tingkir pergi meninggalkan kampung halaman, sawah ladang, serta wajah-wajah yang dicintainya. Ia merantau untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tak diinginkan. Lain halnya dengan Mahesa Jenar yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri kepada negara sebagai seorang prajurit. Tetapi karena masalah perbedaan ajaran tentang kepercayaan yang telah menimbulkan beberapa korban, ia terpaksa mengundurkan diri meskipun kesetiaannya kepada Demak tidak juga surut. Hanya dengan bekal kepercayaan kepada diri sendiri serta kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mahesa Jenar mencari daerah baru yang tidak ada lagi persoalan mereka yang berbeda pendapat mengenai pelaksanaan ibadah untuk menyembah Sang Pencipta. Mahesa Jenar adalah bekas seorang prajurit pilihan, pengawal raja. Ia bertubuh tegap, kekar, berdada bidang. Sepasang tangannya yang amat kokoh begitu mahir mempermainkan segala macam senjata, bahkan benda apapun yang dipegangnya. Sepasang matanya yang dalam memancar dengan tajam sebagai pertanyaan atau pernyataan keteguhan hatinya, tetapi keseluruhan wajahnya tampak bening dan lembut. Ia adalah kawan bermain Ki Ageng Selo pada masa kanak-kanaknya. Ki Ageng Selo inilah yang kemudian menjadi salah seorang guru dari Mas Karebet yang juga disebut Joko Tingkir sebelum menduduki tahta kerajaan. Meskipun mereka bukan berasal dari satu perguruan, tetapi karena persahabatan mereka yang karib, maka seringkali mereka berdua tampak berlatih bersama, saling memberi dan menerima atas izin guru mereka masing-masing. Gerak Mahesa Jenar sedikit kalah cekatan dibanding dengan Ki Ageng Selo yang menurut cerita adalah cucu seorang bidadari yang bernama Nawang Wulan. Betapa gesitnya tangan Ki Ageng Selo sampai orang percaya bahwa ia mampu menangkap petir. Tetapi Mahesa Jenar lebih tangguh dan kuat. Dengan gerak yang sederhana, apabila dikehendaki, ia mampu membelah batu sebesar kepala kerbau dengan tangannya. Apalagi kalau ia sengaja memusatkan tenaganya.
Pada malam yang kelam itu, Mahesa Jenar mulai dengan perjalanannya dari rumah almarhum kakak seperguruannya Ki Kebo Kenongo di Pengging. Ia sengaja menghindarkan diri dari pengamatan orang. Mula-mula Mahesa Jenar berjalan ke arah selatan dengan menanggalkan pakaian keprajuritan dan kemudian membelok ke arah matahari terbenam. Setelah beberapa hari berjalan, sampailah Mahesa Jenar di suatu perbukitan yang terkenal sebagai bekas kerajaan seorang raksasa bernama Prabu Boko, sehingga perbukitan itu kemudian dikenal dengan nama Pegunungan Boko. Salah satu puncak dari perbukitan ini yang bernama Gunung Ijo adalah daerah yang sering dikunjungi orang untuk menyepi. Disinilah dahulu Prabu Boko bertapa sampai diketemukan seorang gadis yang tersesat ke puncak Gunung Ijo itu. Mula-mula gadis itu akan dimakannya, tetapi niat itu diurungkan karena pesona kecantikannya. Bahkan gadis itu kemudian diambilnya menjadi permaisuri ketika ia kemudian dapat menguasai kerajaan Prambanan. Gadis cantik itulah yang kemudian dikenal dengan nama Roro Jonggrang. Dan karena kecantikannya pula Roro Jonggrang oleh Bandung Bondowoso yang juga ingin mempestrinya setelah berhasil membunuh Prabu Boko, disumpah menjadi patung batu. Candi tempat patung itulah yang kemudian terkenal dengan nama Candi Jonggrang. Tetapi pada saat Mahesa Jenar menginjakkan kakinya di puncak bukit itu, terasalah sesuatu yang tak wajar. Beberapa waktu yang lalu ia pernah mengunjungi daerah ini, tetapi sekarang alangkah bedanya. Tempat ini tidak lagi sebersih beberapa waktu berselang. Rumput-rumput liar tumbuh di sana sini. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah ketika dilihatnya kerangka manusia. Melihat kerangka manusia itu, hati Mahesa Jenar menjadi tidak enak. Ia menjadi sangat berhati-hati karenanya. Tetapi ia menjadi tertarik untuk mengetahui keadaan di sekitar tempat itu. Ia menjadi semakin tertarik lagi ketika dilihatnya tidak jauh dari tempat itu terdapat bermacam-macam alat minum dan batu-batu yang diatur sebagai sebuah tempat pemujaan, dan di atasnya terdapat pula sebuah kerangka manusia. Mahesa Jenar pernah belajar dalam pelajaran tata berkelahi mengenai beberapa hal tentang tubuh manusia. Itulah sebabnya maka ia dapat menduga bahwa rangka-rangka itu adalah rangka perempuan yang tidak tampak adanya tanda-tanda penganiayaan. Cepat ia dapat menebak bahwa beberapa waktu berselang telah terjadi suatu upacara aneh di atas bukit ini, tetapi ia tidak tahu macam upacara itu. Untuk mengetahui hal itu, ia mengharap mendapat keterangan dari penduduk sekitarnya. Tetapi Mahesa Jenar menjadi kecewa ketika ia melayangkan pandangannya ke sekitar bukit itu. Tadi ia sama sekali tidak memperhatikan bahwa tanah-tanah Pategalan telah berubah menjadi belukar. Agaknya sudah beberapa waktu tanah-tanah itu tidak lagi digarap. Ketika ia sudah tidak mungkin lagi untuk mendapat keterangan lebih banyak lagi tentang kerangka-kerangka tersebut, maka dengan pertanyaan-pertanyaan yang berputar-putar di kepalanya, Mahesa Jenar melanjutkan perjalanannya ke barat, menuruni lembah dan mendaki tebing-tebing perbukitan, sehingga sampailah ia di atas puncak pusat kerajaan Prabu Boko. Dari atas bukit itu Mahesa Jenar melayangkan pandangannya jauh di dataran sekitarnya. Di sebelah utara tampaklah kumpulan candi yang terkenal itu, yaitu Candi Jonggrang. Sempat juga Mahesa Jenar mengagumi karya yang telah menghasilkan candi-candi itu.
Menurut cerita, candi-candi yang berjumlah 1000 itu adalah hasil kerja Bandung Bondowoso hanya dalam waktu 1 malam saja untuk memenuhi permintaan Roro Jonggrang. Tetapi ketika ternyata Bandung Bondowoso akan dapat memenuhi permintaan itu, Roro Jonggrang berbuat curang. Maka marahlah Bandung Bondowoso. Jonggrang disumpah sehingga menjadi candi yang ke-1000. Candi itu dikitari oleh persawahan yang ditumbuhi batang-batang padi yang sedang menghijau. Daun-daunnya mengumbak seperti mengalirnya gelombang-gelombang kecil di pantai karena permainan angin. Tiba-tiba Maiso Jenar teringat akan kerangka-kerangka yang ditemukannya di atas Gunung Ijo. Di dekat persawahan yang sedang menghijau itu pasti ada penduduknya. Di sana mungkin ia akan mendapat beberapa keterangan tentang kerangka-kerangka itu. Karena pikiran tersebut, maka segera ia menurun bukit dan cepat-cepat pergi ke arah pedesaan di sebelah Candi Jonggrang di tepi Sungai Opak. Ketika ia sampai di desa itu, terasa alangkah asyiknya penduduk menerima kedatangannya. Anak-anak yang sedang bermain di halaman dengan riangnya segera berlari-larian masuk rumah. Terasa benar bahwa beberapa pasang mata mengintip dari celah-celah dinding rumahnya. Apakah yang aneh padaku? Pikirnya. Ia merasa susah untuk menemukan orang yang dapat diajak berwawancara untuk menjalankan beberapa soal, terutama mengenai peristiwa Gunung Ijo. Rumah-rumah di kiri kanan jalan desa itu terasa tertutup baginya. Beberapa kali ia berjalan hilir mudik kalau-kalau ia berjumpa dengan seorang yang dapat ditanyai atau seseorang yang menyapanya. Tetapi sudah untuk kesekian kalinya tak seorang pun dijumpainya dan tak seorang pun menyapanya. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk mengetuk salah satu dari sekian banyak pintu-pintu yang tertutup. Tiba-tiba terasa sesuatu yang tidak wajar. Dari balik-balik pagar batu di sekitarnya didengarnya dengus nafas yang tertahan-tahan. Tidak hanya dari 1-2 orang, tetapi rasa-rasanya banyak orang yang bersembunyi di balik pagar-pagar itu. Maiso Jenar tidak mengerti maksud mereka mengintip dari balik-balik pagar. Karena itu ia pura-pura tidak mengetahui akan hal itu. Tetapi ketika ia melangkahkan kakinya menginjak ambang regol sebuah halaman, berloncatanlah beberapa orang laki-laki dari balik pagar-pagar batu di sekitarnya. Semuanya membawa senjata, golok-golok besar, tombak panjang dan pendek, pedang, keris, dan sebagainya. Maiso Jenar sebentar terkejut juga, tetapi cepat otaknya bekerja. Ia segera mengambil kesimpulan bahwa agaknya memang pernah terjadi sesuatu di daerah ini. Ia juga menduga bahwa orang-orang itu tak bermaksud jahat. Mereka hanya berjaga-jaga dan waspada. Sebagai orang asing di daerah berbahaya, sudah sepantasnya lah bahwa ia dicurigai. Itulah sebabnya ia mengambil keputusan untuk tidak berbuat apa-apa dan hanya akan menurut semua perintah yang akan diterima. Orang yang menjadi pemimpin rombongan itu berperawakan sedang. Badannya tidak begitu besar, tetapi otot-ototnya yang kuat menghias seluruh tubuhnya. Di antara jari-jari tangan kanannya terselip sebuah trisula, yaitu sebuah tombak bermata 3. Di sampingnya berdiri seorang yang berperawakan tinggi besar, berkumis lebat.
Pandangannya tajam berkilat-kilat. Ia tak bersenjata tajam apapun kecuali sebuah cambuk besar yang ujungnya lebih dari sedepa panjangnya, dan pada juntai cambuk itu diikatkan beberapa potongan besi, batu, dan tulang-tulang. Rupa-rupanya ia merupakan salah satu tokoh terbesar dari para pengawal desa itu, di samping beberapa pengawal lain yang segera mengepungnya. "Ikut kami!" Tiba-tiba terdengar sebuah perintah yang menggelegar keluar dari mulut orang yang tinggi besar itu. Terasalah oleh Maesha Jenar betapa orang yang tinggi besar itu ingin mempengaruhinya dengan suaranya. Maesha Jenar yang sudah mengambil keputusan untuk tidak berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan keributan, menuruti perintah itu dengan patuh. Orang yang tinggi besar itu berjalan di depan bersama-sama dengan pemimpin rombongan. Kemudianlah berjalanlah ia di belakang Maesha Jenar, diiringi oleh para pengawal. Rombongan itu berjalan menyusur jalan desa menuju ke sebuah desa yang agak lebih besar dari rumah-rumah yang lain, berpagar batu agak tinggi dan berhalaman luas. Mereka memasuki halaman itu dengan melewati sebuah gerbang yang dikawal orang di kiri kanannya. Sedangkan di halaman itu pun telah pula menanti beberapa orang laki-laki yang juga bersenjata. Di antara mereka berdirilah seorang laki-laki yang sudah agak lanjut usia. Pemimpin rombongan serta orang-orang yang tinggi besar langsung mendatangi orang tua itu. Maesha Jenar masih saja mengikuti di belakangnya. "Kakang Demang," lapor pemimpin rombongan itu, "orang ini terpaksa kami curigai. Selanjutnya terserah kebijakan Kakang." Orang tua yang ternyata Demang dari daerah itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Beberapa garis umur telah tergores di wajahnya, tetapi ia masih nampak segar dan kuat. Wajahnya terang dan bersih, giginya masih utuh, putih berkilat di antara bibir-bibirnya yang tersenyum ramah. "Ia sedang menyelidiki daerah kami, Kakang. Mungkin ia menemukan seorang gadis untuk kurbannya." Tiba-tiba laki-laki yang tinggi besar itu menyambung dengan suaranya yang bergetar. Sesudah itu ia memandang berkeliling, dan tampaklah setiap laki-laki yang kena sambaran matanya mengangguk-angguk kecil tanpa keyakinan apa-apa. Pikiran yang terang dari Maesha Jenar segera dapat menghubungkan ucapan ini dengan kerangka-kerangka yang ditemuinya di Gunung Ijo. Mungkin ucapan orang itu bertalian dengan peristiwa yang sedang menjadi tanda tanya di dalam hatinya. Demang tua itu memandang Maesha Jenar dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya. Umurnya yang telah lanjut menolongnya untuk mengenal sedikit tentang watak-watak orang yang baru saja dijumpainya. Dan terhadap Maesha Jenar, ia tidak menduga adanya maksud-maksud buruk. "Boleh aku bertanya?" kata Demang tua itu dengan nada yang berat tetapi sopan dan ramah. "Siapakah nama Kisana dan dari manakah asal Kisana? Sebab menurut pengamatan kami, Kisana bukanlah orang dari daerah kami." Mula-mula Maesha Jenar ragu. Haruskah ia mengatakan keadaan yang sebenarnya, ataukah lebih baik menyembunyikan keadaan yang sebenarnya? Ia masih belum tahu sampai di mana jauh akibat tindakan-tindakan pemerintahan Kerajaan Demak terhadap para pengikut Syekh Siti Jenar. Kalau ia tidak berkata sebenarnya, maka ada sesuatu kemungkinan bahwa
kecurigaan orang terhadapnya semakin besar. Mungkin pula ia ditangkap, ditahan, atau semacamnya itu. Akhirnya Mahesa Jenar mengambil keputusan untuk mengatakan sebagian saja dari keadaannya. Oleh keraguan-keraguannya inilah, maka beberapa saat Mahesa Jenar tidak menjawab, sehingga ketika baru saja ia akan berkata, terdengarlah orang yang tinggi besar itu membentak, "Ayo katakan." Mahesa Jenar sebenarnya sama sekali tidak senang diperlakukan sedemikian, tetapi ia tidak ingin ribut, maka dijawabnya pertanyaan itu dengan nada sopan pula. "Bopo Temang, kalau Bopo Temang ingin mengetahui, aku berasal dari Pandanaran. Aku adalah pegawai Istana Demak yang karena sesuatu hal ingin menjelajahi daerah-daerah wilayah Kerajaan Demak." Beberapa orang tampak terkejut mendengar jawaban ini. Seorang pegawai istana adalah orang yang pantas sekali mendapat kehormatan, sedangkan orang ini, orang yang mengaku menjadi pengawal istana itu, menjadi orang tangkapan. Apakah kalau hal semacam ini sampai terdengar oleh kalangan istana, tidak akan menjadikan mereka murka? Mahesa Jenar merasakan pengaruh kata-katanya atas orang-orang yang mengepungnya. Demikian juga wajah orang tinggi besar itu tampak berubah. Dahinya berkerinyut dan alisnya ditariknya tinggi-tinggi. Demang tua itu sekali lagi mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi kemudian ia bertanya lagi dengan nada yang masih sesopan sebelumnya. "Menilik sikap Kisana, memang tepatlah kalau Kisana seorang pengawal istana, atau setidak-tidaknya orang-orang kota seperti yang pernah aku kenal. Tetapi kedatangan Kisana seorang diri di sini merupakan sebuah pertanyaan bagi kami." Sekali lagi tampak wajah-wajah di sekitar Mahesa Jenar berubah. Mereka jadi ikut bertanya pula di dalam hati, "Ya, kenapa seorang pegawai istana pergi sedemikian jauhnya seorang diri?" Tetapi tak seorang pun yang mengucapkan pertanyaan itu. "Orang ini ingin memperbodoh kita, Kakang." Kembali terdengar suara gemuruh orang yang tinggi besar itu dengan matanya yang berkilat-kilat. Sekali lagi ia memandang berkeliling kepada orang-orang yang berdiri memagari. Dan sekali lagi orang-orang itu mengangguk-angguk kecil tanpa keyakinan apa-apa. Sikap orang yang tinggi besar itu semakin tidak menyenangkan hati Mahesa Jenar, tetapi ia masih saja menahan dirinya dan menjawab dengan ramah pula. "Bopo Temang, sebenarnya memang aku mempunyai banyak keterangan mengenai diriku, tetapi sebaiknya lah kalau keterangan-keterangan itu aku berikan khusus untuk Bopo Temang, tidak di hadapan orang banyak. Sebab ada hal-hal yang tidak perlu diketahui umum." Mahesa Jenar sama sekali tidak menduga bahwa perkataannya itu mempunyai akibat yang kurang baik. Orang yang tinggi besar itu, yang sebenarnya bernama Bau Rekso dan bertugas sebagai kepala penjaga keamanan Katemangan Prambanan, merasa sangat tersinggung. Ia merasa direndahkan oleh orang asing itu dengan mengesampingkannya dari pembicaraan. Karena itu ia membentak dengan suaranya yang lantang, "Apa perlunya Kakang Temang meladeni orang semacam kau? Sekarang kau bicara saja." Perlakuan orang itu sebenarnya sudah keterlaluan, tetapi Mahesa Jenar masih berusaha untuk menahan diri dan menjawab dengan baik. "Apa yang perlu kau ketahui telah aku katakan." "Belum cukup," jawab Bau Rekso semakin marah.
Apa yang akan kau katakan kepada Kakang Temang? Maiso Jenar memandang kepada orang tua itu. Wajahnya yang bening menjadi agak suram. Sebenarnya ia dapat menerima permintaan Maiso Jenar, tetapi ia tidak dapat menyakiti hati bawahannya yang merupakan tulang punggung katemangannya. Memang Temang tua itu sendiri merasa tidak senang akan sikap Paurekso, tetapi orang ini terlalu berpengaruh karena kehebatannya. Malahan pernah terpikir olehnya untuk suatu waktu memberi pelajaran sedikit kepada Paurekso, sebab meskipun usianya telah lanjut, tetapi ia masih merasa mampu untuk melakukannya. Tetapi hal yang demikian akan tidak baik pengaruhnya terhadap rakyat yang justru sekarang memerlukan perlindungan dari bahaya yang setiap saat dapat mengancam. Dan tiba-tiba ia mendapat suatu pikiran baik. Menilik tubuh, sikap, dan gerak-gerik Maiso Jenar, orang tua yang sudah banyak pengalaman itu segera mengenal bahwa Maiso Jenar bukan orang yang pantas direndahkan. Ia tersenyum dalam hati karena pikiran itu. Lalu bagaimanakah sebaiknya Paurekso? Tanya Temang tua itu. Sikap Paurekso semakin garang. Ia merasa bahwa temangnya akan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Orang itu harus berkata sebenarnya. Kalau tidak mau, dipaksa. Paurekso menjawab dengan sangat tegas. Dan jawaban ini memang diharapkan oleh Temang tua tersebut. Bagus, terserah kepadamu. Yang lain sebagai saksi atas apa yang terjadi. Keadaan berubah menjadi tegang. Tak seorang pun mengerti maksud dari kepala daerahnya itu. Sebenarnya orang-orang itu sama sekali tak menghendaki kejadian-kejadian semacam itu, sebab dalam pandangan mereka Maiso Jenar adalah orang yang sopan dan baik. Kalau sekali Paurekso sudah bertindak, biasanya tak dapat dikendalikan lagi, dan orang yang diperiksanya biasanya kesehatannya tak dapat pulih kembali. Tetapi tak seorang pun yang berani menghalang-halangi sifat-sifatnya yang mengerikan itu. Apalagi kalau orang-orang itu benar-benar pegawai istana, maka apakah kiranya yang akan terjadi? Berbeda sekali dengan pikiran Paurekso, ia menjadi gembira seperti anak-anak yang mendapat mainan. Meskipun ia juga mempunyai otak, tetapi tidak dapat bekerja dengan baik. Adanya keras dan lekas marah, apalagi setelah beberapa waktu yang lalu. Pada waktu terjadi huru-hara dan ia tidak mampu untuk mengatasinya, maka sekarang ia ingin mengembalikan kepercayaan rakyat atas kehebatannya dengan menumpahkan segala dendamnya kepada orang asing itu. Tetapi untuk itu ia tidak akan segera turun tangan sendiri. Ia ingin melihat dahulu sampai di mana kekuatan barang mainannya, sebab bagaimana tumpulnya otak Paurekso. Namun ia masih juga melihat suatu kemungkinan yang ada pada calon korbannya. Sebaiknya Maiso Jenar mengeluh dalam hati. Cepat ia dapat menangkap maksud Temang tua yang bijaksana itu dengan menangkap pandangan matanya. Permainan berbahaya. Temang tua itu sama sekali belum mengenal aku. Sebaliknya aku pun belum mengenal orang macam Paurekso itu, pikir Maiso Jenar. Tapi bagaimanapun Maiso Jenar terpaksa melayaninya kalau ia tidak mau menjadi bulan-bulanan celaka. Gagak Ijo! Tiba-tiba terdengar Paurekso berteriak keras-keras, dan orang yang dipanggilnya Gagak Ijo dengan gerak yang cekatan meloncat di hadapan Paurekso.
Gagak Ijo yang nama sebenarnya adalah Joko Rekso adalah seorang pembantu, bahkan tangan kanan Bau Rekso. Kedua-duanya mempunyai sifat yang hampir sama. Tubuhnya agak bulat, sedang otot-ototnya menjorok keluar, membuat garis-garis yang sama jeleknya dengan garis-garis wajahnya. Suruh orang itu bicara. Bicara tentang apa, Kakang? Mendengar pertanyaan itu, Bau Rekso semakin memaki-maki. Bodoh kau, suruh dia bicara. Di mana rumahnya, di mana gerombolannya, dan suruh dia katakan kapan gerombolannya akan datang lagi untuk menculik gadis. Gagak Ijo mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang ia sudah tahu apa yang harus dilakukannya.